Halo Soul Buddies, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan aku Benedikta Triksi. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin video-videoku dari yang kemarin-kemarin sampai hari ini. Dan juga buat yang udah subscribe, aku sangat apresiasi karena aku suka banget untuk sharing apa yang akhirnya aku pahami. Dan buat yang belum tapi sempat nonton, subscribe lah ya. Semoga ini berguna juga. Aku juga mau minta tolong, feel free kalau misalnya video-videoku ini memang resonate buat orang yang kalian kenal. Boleh ya di-share. Oke, hari ini Soul Buddies, kita akan coba untuk membahas spiritual science lagi nih. Karena aku suka banget ngebahas tentang hidden knowledge yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu adalah kunci dari segalanya. Yang mau kita bahas hari ini adalah 12 hukum alam semesta. Dan aku bisa bilang bahwa kalau Soul Buddies memahami, mengerti, dan menerapkan dengan benar ke-12 hukum alam semesta ini, percayalah Soul Buddies bisa hidup dengan sangat lebih bahagia daripada ketika Soul Buddies belum tahu nih tentang hal ini. Hidup kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam semesta, atau ada juga nih pemahaman bahwa kita ini adalah alam semesta itu sendiri. Ya, itu juga benar. Itu sebenarnya adalah bagaimana berdansa dengan baik dengan ritme alam semesta ini. Jadi, bagaimana kita beresiprokasi dengan frekuensi dan vibrasi alam semesta yang kita pancarkan dari energi kita. Nah, itu yang mau aku omongin. Yang kedua, your intention is everything, and everything is energy. Ingat ya, your intention, semua niatmu, semua pikiranmu, dan semua keinginanmu, itu sebenarnya adalah segala fokusmu. Dan semuanya di alam semesta ini berbentuk energi. Energi itu terrepresentasikan pada partikel dan molekul yang sangat kecil sampai akhirnya energi itu membentuk suatu atom yang menjadi bagian dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang Soul Buddies lihat, mau itu benda padat, benda cair, gas, tidak ada bentuknya, kasat mata, itu semua adalah energi. Dan semua intensimu terhadap apa yang kamu pikirkan, katakan, dan rasakan itu menarik hal-hal yang sevibrasi dan sefrekuensi dengan energi dirimu sendiri gitu. Itu adalah kunci pembahasan topik kita hari ini. Dan untuk membahas 12 hukum alam semesta ini, izinkan aku untuk memakai istilah bahasa Inggris supaya ketika Soul Buddies nanti agak bingung, mencarinya bisa lebih mudah. Takutnya ada perbedaan istilah gitu. Nah, kita langsung aja masuk ya. Yang pertama adalah the law of divine oneness, alias semua yang ada di alam semesta ini adalah satu kesatuan. Soul Buddies, manusia sering banget mengkotak-kotakan. Aku sama kamu berbeda, dia sama orang ini berbeda, dia adalah bagian dari sini dan mereka bukan bagian dari aku dan segala macam, ya kan? Tapi jujurlah sama aku, sering gak sih kalian juga menemukan synchronicity tentang hal-hal ini? Ya ampun, ternyata adik sepupu kamu itu adalah teman sekelasku dulu waktu SMP. Ya ampun, ternyata suamiku itu adalah teman kantornya dia. Kayak gitu. Betapa kita sering banget ya ngomong, ih dunia tuh sempit banget ya. Sadar nggak ketika kita ngomong dunia tuh sempit banget, itu berarti memang sebenarnya kita tuh saling terkait. Kita satu-satu kesatuan gitu, manusia sendiri aja yang suka mengkotak-kotakan berdasarkan ras, agama, kebudayaan, suku, dan apapun itu. Tapi kalau misalnya kita mau tarik
garis lebih panjang dan lebih jauh lagi, semua yang ada di alam semesta ini dan bukan hanya manusia itu sebenarnya adalah satu kesatuan yang sama dan bermuara kepada Sang Pencipta, satu. Dan itu pun juga yang terjadi dengan makhluk hidup yang lain atau bahkan dengan benda-benda mati yang lainnya. Di hukum the law of divine oneness ini, semua pikiran, semua intensi, dan semua rasa yang kamu rasakan, yang kamu keluarkan, itu berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarmu, terhadap makhluk-makhluk lain yang bukan manusia, misalnya binatang, misalnya tumbuhan, dan terhadap benda-benda yang bahkan tidak hidup. Gitu. Sebagai contoh, kita bisa ambil ketika kita berpikiran untuk jahat dan kita berpikiran untuk mencelakakan seorang teman kita, itu berdampak pada teman kita itu sendiri, berdampak pada rencana yang mau kita lakukan, dan berdampak pada semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rencana jahat kita. Dan itu semua adalah satu kesatuan, gak bisa dipisah-pisah. Itu adalah the law of divine oneness. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita intensikan, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itu akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Disitulah kita akan belajar untuk bisa menjadi lebih empati dan bisa menjadi baik-baik saja sebagai manusia. Mengutip kata-kata Mother Teresa, in the world where you can become everything, just be kind. Nah, yang kedua itu adalah the law of vibration. Seperti yang tadi aku bilang, everything is energy. Aku mau mengutip satu kata-kata dari Albert Einstein. Everything is energy. That's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. This is not philosophy, this is physics. Artinya, ketika kita memang menginginkan sesuatu, dan kita sangat menginginkan hal itu, yang perlu kita lakukan itu adalah memberikan kecocokan frekuensi terhadap apa yang kita inginkan, sehingga apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seringnya orang beroperasi pada frekuensi ketakutan atau kecemasan, tapi malah menarik kecemasan dan ketakutan itu sendiri. Yang paling dia takutin itu yang terjadi, ya kan? Ini rahasianya. Sebenarnya yang perlu kita kuasai adalah perasaan kita sendiri. Gimana caranya ketika kita memang diminta untuk melakukan sesuatu, berani untuk membayangkan bahwa kita memang sudah berhasil. Dan itulah yang akan kita tarik keberhasilan itu sendiri gitu. Ketika kamu punya pemikiran bahwa aduh kayaknya gue nggak bisa deh ngelakuin ini, aduh kayaknya ini bukan gue banget deh, dan itulah yang terjadi. Seakan-akan kamu dapat konfirmasi bahwa ya memang itu bukan buat kamu. But nggak seperti itu. Di dalam hukum vibrasi, bagian dari 12 hukum alam semesta, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau dengan kamu match frekuensi tersebut. Itulah yang kamu tarik gitu. Kamu berpikiran positif, kamu akan menarik orang-orang dan hal-hal positif kepada kamu. Tapi kamu punya intensi buruk, gak akan bisa perjalananmu itu lancar banget gitu. Ada aja misalnya hal-hal yang memang terjadi dan tidak bisa kamu hindari gitu. Nah, yang ketiga itu adalah the law of inspired action. Jadi di dalam hukum action ini, sesuatu yang kamu mau bisa terjadi ketika kamu melakukan suatu hal untuk mencapai hal tersebut. Ini gampang banget untuk dipahami sebenarnya, Soul Buddies. Kalau kamu pengen jadi juara kelas, atau kalau kamu pengen berhasil masuk perguruan tinggi yang sangat bagus gitu ya, kalau kamu tiduran terus, emangnya kamu tiba-tiba bisa masuk situ? Mungkin bisa 1-2 orang dari 10 juta orang lainnya, tapi sisanya mereka tetap harus belajar kan, mereka tetap harus latihan, dan mereka tetap harus konsisten dan disiplin dengan persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi itu, sekecil dan seminimal apapun.
gitu loh. Itu actionnya. Jadi tanpa action ya apa yang kamu inginkan ya udah cuma jadi mimpi aja, kamu juga nggak akan bisa tiba-tiba meraih itu gitu. Gitu cara kerjanya hukum of inspired action ini. Yang keempat itu ada the law of correspondence. Nah di sini yang mau dipertunjukkan adalah kamu adalah bagian dari proyeksi dari sekelilingmu. Ini berhubungan dengan your inner reality, sesuatu yang ada di dalam dirimu sendiri, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang kamu rasakan dari orang-orang sekitar. Gitu. Aku kasih contoh ya biar gampang ya. Kamu ngerasa bahwa lingkunganmu toksik nih sama kamu. Sebenarnya itu mirror loh. Itu mirror. I'm sorry, this is an ugly truth, but itu adalah cermin buat dirimu sendiri. Cobalah untuk bercermin, apakah kamu toksik sama diri sendiri? Jangan-jangan kamu juga toksik sama diri sendiri. Seperti yang tadi aku bilang, energi itu bisa menarik energi yang serupa. Kalau kamu toksik sama diri sendiri dan kamu nggak sadar, bantuannya itu adalah the law of correspondence itu tadi. Kamu dipertunjukkan dengan cermin di mana lingkunganmu itu toksik gitu. Berarti kamu tuh sebenarnya yang harus kamu lakukan itu kamu tarik mundur dirimu untuk kamu tuh ngaca, untuk kamu bercermin, jangan-jangan yang toksik sama diri gue tuh jangan-jangan gue juga. Dan ketika kamu sudah menyadari itu, universe, alam semesta ini akan bekerja dengan sangat baik untuk melepaskan kamu dari lingkungan yang toksik. Karena vibrasinya dan frekuensinya udah nggak sama lagi, gitu. Frekuensi kamu tadinya merasa rendah diri dan terus merasakan lingkungan yang toksik, tiba-tiba kamu menjadi powerful dan kamu merasa bahwa kamu tidak layak diginiin gitu. Ya kamu akan tertarik juga dari lingkungan yang itu karena udah nggak sevibrasi. Nah itu the law of correspondence. Jadi semua yang ada di sekitarmu itu adalah cerminan untuk dirimu sendiri. Yang kelima itu adalah the law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Udah pernah ya banyak yang dengar tentang hukum sebab dan akibat. Ini berhubungan dengan hukum karma dan dharma. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada efeknya dan juga ada resikonya. Kita diminta untuk lebih mindful. Kita melakukan hal yang tentunya bisa lebih berguna buat diri kita sendiri dan buat orang lain, daripada melakukan hal yang tidak berguna dan akhirnya kita menyesal. Rasa sesal ini itu adalah akibat dari sebabnya. Mungkin kita harusnya melakukan sesuatu, tapi kita bahkan tidak bergerak untuk melakukan hal ini gitu. Akhirnya kita menyesal nih, karena waktu sudah habis dan tidak bisa kembali lagi gitu kan. Nasi sudah menjadi bubur, sering banget ya dengar kata-kata itu. Nah itu adalah hukum sebab akibat. So, kamu diminta untuk lebih mindful, untuk berpikir mana yang perlu kamu tindak lanjuti, mana yang jangan kamu lakukan. Karena semua tindakanmu, semua perbuatanmu, bahkan semua pikiranmu itu menyebabkan sesuatu. Balik lagi ke law of divine oneness. Semua orang bisa terpengaruh dan terdampak dari pikiran, dari omongan, dan dari perasaan. Oke, jadi semuanya berhubungan. Nah, lalu yang keenam adalah law of compensation. The law of compensation ini, hukum kompensasi itu sebenarnya adalah lanjutan dari the law of cause and effect. Lanjutan dari hukum sebab akibat. Kenapa? Karena di hukum kompensasi, apa yang kamu berikan, itu yang kamu dapatkan. Sebagai contoh yang sangat mudah, ketika kamu tulus memberikan kebaikan kepada orang lain, kompensasinya adalah kamu diperlakukan dengan baik juga dengan orang lain itu sendiri. Misalnya nih, kamu pengen menjadi orang yang sejahtera gitu, bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, kamu melakukan segala hal dengan sangat tulus. Kamu melakukan segala hal dari hati gitu, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Nah, alam semesta ini melihat semua itu loh, merasakan semua itu. Maka hukum kompensasi lah yang terjadi padamu.
Karena kamu sudah tulus, karena kamu sudah baik, maka kamu diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk menjalani hari-harimu gitu. Ketika kamu memang membutuhkan uang dan kamu bekerja dengan sangat rajin, alam semesta ini menjawab apa yang kamu inginkan dengan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Yang ketujuh itu adalah yang paling terkenal nih. Pasti Soul Buddy sering banget ya ngedenger Law of Attraction. Dan Law of Attraction itu sering banget ditulis untuk dilakukan supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Wow, Soul Buddies kalau misalnya mau gimana caranya Law of Attraction itu udah banyak banget. Langsung aja cari di YouTube, banyak banget orang yang memberikan cerita, true story tentang dia berhasil untuk mencapai sesuatu dengan menerapkan Law of Attraction. Bukunya juga udah banyak banget, Joe Dispenza, The Secrets ya buku itu. Di The Law of Attraction itu ada hal yang paling penting ya sebenarnya, dan hal ini berkaitan dengan beberapa orang yang mungkin melakukan Law of Attraction tapi belum mencapai apa yang dia inginkan. Itu karena seharusnya ketika melakukan Law of Attraction, ketika mereka memanifestasikan sebuah energi baik, energi akan mengattract energi yang serupa. Like attract like, aku pernah ngomong ini juga. Nah, mereka lupa nih bahwa kita nggak boleh hanya fokus pada apa yang kita inginkan di sana. Kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita punya di sini sekarang. Di Kung Fu Panda itu ada quotes, yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's why today is called present gitu. So kita harus juga fokus pada apa yang kita punya sekarang. Bersyukurlah tentang apa yang kita punya sekarang. Jangan semua fokusmu 100% ditaruh di goal kamu untuk Law of Attraction. Bukan seperti itu caranya. Alam semesta ini akan melihat apakah kamu sudah bersyukur dengan apa yang kamu punya hari ini. Nah, yang ke-8 itu ada the Law of Perpetual Transmutation of Energy. Ini adalah hukum transmutasi energi. Di sini yang mau aku katakan, energi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan, Soul Buddies. Energi hanya akan bertransfer dan bertransformasi saja. Misalnya, ketika kamu sedang marah, terus kamu ketemu sama staff kamu nih, misalnya di kantor. Kamu marah tuh sama staff kamu, padahal sebenarnya penyebab kemarahan kamu bukan staff kamu. Setelah kamu marah, kamu mungkin ngerasa lega. Karena energi kemarahannya udah pindah, transfer ke staff kamu nih, yang sekarang jadinya sedih karena dimarahin. Gitu loh. Sama, ini juga membuat kita harus lebih banyak mindful, harus lebih banyak sadar dari apa yang kita lakukan, energi apa yang kita punya ketika itu ditransmutasikan, apakah itu menjadi sebuah kebaikan untuk orang lain atau justru itu menjadi sebuah musibah gitu. Kalau kita beroperasi di kesadaran penuh, kita akan tahu bahwa kalau kita begini, mungkin mereka akan merasa seperti itu. Dan kita bisa menimbang-nimbang gitu, apa yang kita lakukan menguntungkan orang banyak atau hanya menguntungkan diriku sendiri saja. Itu semua nanti dikaitkan lagi dengan the law of cause and effect. Kalau itu hanya menguntungkan diriku saja, nanti pasti di depan sana kompensasinya adalah hal yang tidak baik untukku saja. Seperti itu. Jadi semua hukum ini berkaitan, Soul Buddies. Yang berikutnya itu ada the law of relativity. Aku pernah ngomong juga bahwa nggak ada benar dan nggak ada salah. Karena somehow benar atau salah itu relatif. Itu berdasarkan kesadaran setiap orang. Dan kesadaran orang itu beda-beda. Levelnya, tingkatannya. Dan tidak ada yang harus dihakimi dengan hal tersebut. Menurut
A ini salah, menurut B ini benar, ya sudah, setujulah untuk tidak setuju gitu. Tidak ada yang harus dipaksakan. Nggak akan bisa juga karena kesadarannya belum sampai match, belum sampai sama. Nanti ketika kamu bertemu dengan orang yang punya vibrasi dan frekuensi yang sama, dengan tingkat level kesadaran yang sama, apa yang menurut kamu benar ya pasti menurut orang ini juga benar gitu loh. Jadi slow aja guys, nggak usah paksain kehendak kepada orang yang mungkin beda pendapat dengan kamu. Itu terjadi ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Perbedaan pendapat namanya juga 2 kepala atau 3 kepala. Pasti perbedaan pendapat itu selalu ada. Banyak hal yang menyebabkan kita bisa beda pendapat. Cara berpikir kita, bagaimana kita dibesarkan, trauma dan luka kita, kesadaran kita, itu semua membentuk relativity itu sendiri tentang suatu hal atau berbagai hal, benar atau salahnya, itu tergantung dengan cara kita melihat dunia ini. Yang berikutnya itu adalah law of polarity atau law of opposite, hukum berlawanan. Ini juga penting banget untuk kita pahami soul body sebagai manusia yang punya kesadaran. Kita nggak bisa untuk selalu merasa senang setiap saat ya. Walaupun tadi aku sempat bilang bahwa sebaiknya kita beroperasi di vibrasi yang positif, tapi ada kalanya memang kita sebagai manusia tidak bisa juga menghindari perasaan sedih ketika memang kita dikecewakan. Nah, dalam hukum berlawanan ini, hal tersebut somehow memang diperlukan. Kenapa? Kamu baru bisa tahu tentang kebahagiaan, arti rasa bahagia dengan sangat penuh ketika kamu pernah ada di titik terbawah di dalam hidupmu dan merasa sangat sedih. Orang yang bisa menikmati makanan dengan sangat nikmat, itu adalah orang yang pernah sangat kelaparan. Dan ada orang yang bisa menikmati libur tanggal merah dengan sangat bahagia karena mungkin di hari-harinya dia sangat sibuk bekerja sampai dia sangat menginginkan istirahat. Law of polarity. Kamu bisa merasa demikian karena kamu pernah merasakan hal yang sebaliknya. Mengacu pada keseimbangan alam semesta. Kita nggak bisa selalu bahagia karena kita juga perlu merasakan bagaimana rasanya ada di bawah. Seperti roda kehidupan, kadang ada di atas, kadang ada di bawah ya soul bodies. Nggak bisa kan ada di atas terus. Kalau ada di atas terus kita tidak napak gitu. Dengan kita mengalami pengalaman sebagai manusia, kita tahu asam garamnya kehidupan, kita tahu jatuh bangunnya diri kita sendiri. Di dalam hukum berlawanan ini kita akan sangat menghargai ketika kita memang sedang ada di fase yang sangat menyenangkan. Karena kita pernah merasakan fase yang menyedihkan. Yang ke-11 itu adalah law of rhythm, hukum ritme. Yang mau aku bahas di sini, semua hal tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita lihat di negara-negara yang ada 4 musimnya, nggak akan kan selamanya summer terus. Pasti akan berganti musim gugur, dan akan berganti musim dingin, lalu berganti musim semi, kembali lagi ke musim panas. Begitupun juga di sini ya, walaupun nggak 4 musim pun kita nggak akan musim kemarau terus kan, pasti akan berganti dengan musim hujan, gitu aja terus. Begitu juga dengan apa yang kamu rasakan soul bodies, ketika kamu merasa sangat menderita, percayalah, this too shall pass. Kamu gak akan pernah menderita terus-terusan, itu semua pasti akan berganti dengan perasaan lain gitu. Jadi tenang aja. The law of rhythm itu memintamu untuk ya udah go with the flow of life. You don't have to wait for the storm to stop. Instead, you need to learn dancing in the storm. Itu sering banget ya aku dengar quotes-nya. Kamu gak perlu merasa bahwa kamu baru bisa bahagia setelah semua masalah kamu selesai. Ya kamu bisa berbahagia dengan hal-hal kecil ketika walaupun hidupmu penuh dengan masalah. Misalnya
kamu masih punya waktu untuk minum teh di sore hari dan bisa pulang cepat dari kantor. Itu sebuah hal yang kecil tapi buat sebagian orang itu sangat membahagiakan. Belajarlah untuk bisa dansa dan menari di dalam ritme kehidupan ya, Soul Buddies. Nah, yang terakhir itu adalah law of gender, hukum gender, di mana semua hal di dunia ini itu ada sifat maskulinnya, ada sifat femininnya, dan ini berbentuk energi. Jadi bukan berarti seorang punya dominasi energi feminin dia pasti perempuan, bukan berarti seseorang yang punya dominasi energi maskulin dia pasti laki-laki. Ini hanya energinya saja. Feminin energi itu adalah energi nurturing, energi yang merawat, mengasuh, lembut, dan intuitif. Sementara energi maskulin itu adalah energi yang membangun, melindungi, dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan. Di dalam hukum law of gender, kita sebagai manusia diminta untuk bisa membalance, untuk bisa menyeimbangkan kedua energi itu di dalam tubuh dan jiwa kita. Karena di dalam tubuh dan jiwa kita itu ada energi maskulin dan energi femininnya. Tapi memang nggak semua orang energi feminin dan maskulinnya seimbang. Makanya kita suka lihat orang itu feminin banget, orang itu tomboy banget, dan segala macamnya. Nah, yang baik itu adalah ketika kita bisa menyeimbang feminitas dan juga maskulinitas yang kita punya. Untuk informasi aja, matahari mengandung energi maskulin dan bulan mengandung energi feminin. So, ketika kamu memang membutuhkan untuk menyeimbangkan energi maskulinmu karena kamu terlalu gampang baper misalnya, sering-sering aja berjemur dan mengintensikan bahwa kamu menyeimbangkan energi maskulin di dalam diri dan di dalam jiwamu. Kayak gitu. Begitu juga dengan apa yang sering banget dimeditasikan. Misalnya meditasi bulan purnama atau meditasi bulan baru. Aku bikin videonya juga tentang energi fase bulan, kamu bisa nonton di situ. Di situ berguna untuk menyeimbangkan energi feminin kamu. Oke, kita udah selesai nih ngebahas 12 hukum alam semesta. Thank you ya, Soul Buddies udah bisa stay tune sama aku. Kalau ada pertanyaan, kamu komen aja di bawah. Dan aku happy banget kalau misalnya hal ini adalah hal yang berguna buat kalian. Aku baca bukunya Daniel tentang 12 hukum alam semesta, ini bukunya. Di situ dijelaskan secara singkat padat juga. Tapi kalau kamu punya pengarang yang lain atau kamu punya sumber yang lain, nggak beda jauh, pasti semuanya juga akan ngomong tentang keseimbangan di alam semesta ini dan juga tentang everything is energy, tarik menarik ya. Dan disitulah PR kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa berjalan seirama dengan ritme alam semesta ini. So thank you Soul Buddies, dan semoga semuanya bahagia ya. Bye bye.